Di tengah hiruk-pikuk kota, di sebuah kawasan yang kini dipenuhi gedung pencakar langit dan pusat perbelanjaan modern, berdiri sebuah rumah kecil yang tampak seperti terperangkap dalam waktu. Rumah itu sederhana. Dindingnya terbuat dari bata yang mulai pudar, gentingnya penuh lumut, dan pagar kayunya sudah lapuk termakan usia. Namun, di balik kesederhanaan itu, rumah ini memancarkan kehangatan dan cerita yang tak bisa dilihat oleh orang luar. Rumah tersebut adalah milik Ibu Sumarni, seorang wanita berusia 84 tahun. Usianya yang lanjut tidak mengurangi semangatnya untuk menjaga rumah itu. Setiap pagi, ia dengan telaten menyapu halaman kecilnya yang kini hampir tenggelam di antara bayangan gedung-gedung tinggi di sekelilingnya. Di sudut halaman, terdapat beberapa pot bunga yang ia rawat sejak lama. Meski bunganya tidak lagi seindah dulu, baginya tanaman-tanaman itu adalah teman setia yang selalu ada menemani kesendiriannya. Dulu, kawasan ini adalah lingkungan perumahan biasa. Rumah-rumah kecil berjajar rapi, dan penghuninya saling mengenal. Anak-anak bermain layangan di jalan, suara pedagang keliling riuh memanggil pembeli, dan para ibu berkumpul untuk berbincang di sore hari. Namun, semuanya mulai berubah ketika proyek pembangunan besar-besaran dimulai. Satu persatu tetangga Ibu Sumarni menjual rumah mereka dan pindah ke tempat lain. Rumah-rumah itu dirobohkan untuk memberi ruang bagi gedung-gedung baru. Kini, hanya rumah Ibu Sumarni yang tersisa. Banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa wanita tua itu tidak ikut pindah seperti tetangganya. Namun bagi Ibu Sumarni, rumah ini adalah bagian dari dirinya. Setiap sudut rumah memiliki cerita. Di ruang tamu, ada kursi goyang tua tempat ia dan ibunya sering duduk bersama menikmati sore. Di dapur kecilnya, aroma masakan ibunya seolah masih tercium. Meski itu semua sudah menjadi kenangan bertahun-tahun lalu. Orang mungkin melihat rumah ini sudah tua dan tidak berharga. Gumamnya pelan suatu sore, saat menatap rumah itu dari teras. Tapi bagi saya, ini lebih dari sekadar bangunan. Ini adalah hidup saya. Nama Pak Budi sudah dikenal di kalangan pengembang properti Surabaya. Dengan pengalaman puluhan tahun, ia berhasil membangun banyak proyek besar, termasuk mal dan apartemen mewah yang kini berdiri megah di sekitar rumah Ibu Sumarni. Namun, satu hal yang membuatnya pusing adalah rumah kecil itu. Lokasinya berada tepat di tengah-tengah proyek yang sedang ia kerjakan, membuat pembangunan tidak bisa berjalan sesuai rencana. Hari itu, Pak Budi memutuskan untuk menemui Ibu Sumarni secara langsung. Ia sudah berkali-kali mengirimkan utusan untuk membujuk wanita tua itu, tetapi semuanya kembali dengan jawaban yang sama, tidak. Kali ini, ia ingin berbicara sendiri. Pak Budi mengetuk pintu kayu tua itu dengan sopan. Tak lama, Ibu Sumarni membuka pintu, menyambutnya dengan senyum ramah. "Silakan masuk, Nak," ujarnya. Pak Budi melangkah masuk dan duduk di ruang tamu. Ia memandang sekeliling, melihat dinding yang dipenuhi foto-foto keluarga. Ada foto seorang wanita muda yang tersenyum cerah. Mungkin itu adalah Ibu Sumarni saat masih muda, dan foto seorang wanita tua yang terlihat mirip dengannya. Setelah berbasa-basi sejenak, Pak Budi mulai membicarakan tujuannya. "Bu, saya mewakili perusahaan yang sedang mengembangkan kawasan ini. Kami sangat tertarik membeli rumah ini. Kami bisa menawarkan harga yang sangat tinggi, bahkan lebih dari harga pasar." Ibu Sumarni tersenyum kecil sambil menuangkan teh untuk tamunya. "Terima kasih, Nak. Tapi saya sudah bilang sebelumnya, saya tidak bisa menjual rumah ini," jawabnya lembut. Pak Budi mencoba meyakinkan. "Bu, kami bisa memberikan kompensasi yang besar. Dengan uang itu, Ibu bisa membeli rumah yang jauh lebih besar, lebih nyaman. Ibu juga tidak perlu repot-repot merawat rumah ini lagi." Ibu Sumarni menggeleng pelan. "Nak, uang memang penting, tapi tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Rumah ini adalah tempat di mana ibu saya menghabiskan sisa hidupnya. Di sini kami melewati suka dan duka bersama. Saya tidak bisa meninggalkan semua itu," katanya sambil memandang foto ibunya yang tergantung di dinding. Pak Budi terdiam. Jawaban itu begitu tegas, namun penuh makna. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kenangan yang membuat wanita tua ini bertahan. Meski merasa frustrasi, Pak Budi tidak menyerah. Setelah pertemuan itu, ia kembali datang dengan tawaran yang lebih tinggi, bahkan mencapai 15 miliar rupiah. Namun, setiap kali ia berbicara, jawaban yang ia terima selalu sama. "Maaf, Nak, saya tidak bisa," ujar Ibu Sumarni dengan nada yang tetap ramah. Lama-kelamaan,
Pak Budi merasa ada hal yang berbeda dengan wanita tua ini. Biasanya, orang-orang akan tergoda dengan tawaran besar. Namun, Ibu Sumarni tampaknya memiliki prinsip yang tidak bisa digoyahkan. Rasa penasaran Pak Budi semakin besar. Ia mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat rumah ini begitu berarti bagi Ibu Sumarni? Kalau bukan karena uang, lalu karena apa? Pikir Pak Budi dalam hati. Ia tahu, untuk memahami wanita tua itu, ia harus lebih dari sekadar seorang pengembang. Ia harus mendekati Ibu Sumarni dengan hati, bukan dengan angka. Dan disitulah, cerita mereka mulai berubah suatu hari. Setelah berbulan-bulan membangun hubungan baik dengan Ibu Sumarni, Pak Budi duduk bersama di teras rumah kecil itu. Bu, kenapa rumah ini begitu penting bagi Ibu? Tanyanya hati-hati. Ibu Sumarni terdiam sejenak. Matanya menatap jauh ke depan, seolah kembali ke masa lalu dulu. Saya datang dari Malang ke Surabaya untuk merawat ibu saya. Dia sudah tua dan sakit-sakitan. Sebelum meninggal, dia berpesan bahwa dia ingin menghabiskan sisa hidupnya di rumah ini, bukan di rumah sakit. Saya menepati janji itu, Pak Budi. Ibu saya meninggal dengan tenang di kamar ini, ucapnya sambil menunjuk ke jendela kamar di sisi rumah, air mata mulai menggenang di matanya. Dan saya pun ingin mengakhiri hidup saya di sini, seperti ibu saya. Rumah ini adalah bagian dari hidup saya. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya kenangan yang saya miliki, tambahnya dengan suara bergetar. Pak Budi terdiam. Untuk pertama kalinya, ia memahami betapa mendalamnya ikatan Ibu Sumarni dengan rumah itu. Seiring berjalannya waktu, hubungan Pak Budi dan Ibu Sumarni semakin akrab. Pak Budi tidak lagi memaksa wanita tua itu untuk menjual rumahnya. Sebaliknya, ia sering datang untuk mengobrol atau sekadar membantu pekerjaan kecil di rumah. Ketika Ibu Sumarni sakit, Pak Budi adalah orang pertama yang membawanya ke dokter. Ibu harus menjaga kesehatan. Kalau ada apa-apa, saya di sini untuk membantu, ujar Pak Budi suatu hari. Ibu Sumarni tersenyum tipis terima kasih. Nak, saya merasa tidak sendirian. Namun, suatu hari Pak Budi melihat perubahan yang mengkhawatirkan. Tubuh Ibu Sumarni semakin kurus, dan ia tampak sering kelelahan. Setelah membawanya ke dokter, diagnosa mengejutkan datang. Ibu Sumarni menderita kanker pankreas. Meskipun begitu, wanita tua itu tetap tegar. Saya tidak takut. Nak, saya punya rumah ini, dan saya punya kamu sebagai sahabat. Katanya dengan senyuman tulus, hari-hari terakhir Ibu Sumarni dihabiskan di rumah kecil itu, ditemani oleh Pak Budi yang kini sudah seperti keluarga. Ketika akhirnya waktunya tiba, ia meninggal dengan tenang di kamar yang sama di mana ibunya berpulang. Setelah kepergiannya, Pak Budi memutuskan untuk menghormati keinginan terakhirnya. Rumah kecil itu tetap berdiri di tengah gedung-gedung tinggi, menjadi simbol cinta, kenangan, dan keteguhan hati. Orang-orang yang melewati rumah itu sering bertanya-tanya tentang ceritanya, dan Pak Budi selalu dengan bangga menceritakannya. Bagi Pak Budi, Ibu Sumarni bukan hanya seorang wanita tua yang keras kepala, tetapi seorang sahabat yang mengajarkan makna sejati dari rumah, tempat di mana cinta dan kenangan abadi berada. Setelah kepergian Ibu Sumarni, rumah kecilnya tidak pernah kosong. Pak Budi, yang merasa memiliki tanggung jawab moral atas tempat itu, sering datang untuk membersihkan dan merawatnya. Ia memastikan setiap sudut rumah tetap utuh, seolah Ibu Sumarni masih di sana. Tetangga sekitar yang masih tinggal di area itu mulai melihat rumah tersebut dengan rasa hormat yang baru. Mereka mengetahui kisah perjuangan wanita tua itu melalui Pak Budi, yang tidak pernah lelah berbagi tentang kekuatan hati Ibu Sumarni. Bahkan, beberapa orang datang hanya untuk melihat rumah kecil yang kini dianggap sebagai simbol keteguhan. Pak Budi kemudian memutuskan untuk tidak membiarkan rumah itu menjadi sekadar bangunan kosong. Ia berinisiatif mengubahnya menjadi sebuah perpustakaan kecil bagi anak-anak sekitar. Ini cara saya untuk menghormati kenangan Ibu Sumarni, ujarnya ketika tetangga bertanya. Dengan penuh semangat, Pak Budi mulai merenovasi sebagian rumah kecil itu, tanpa mengubah struktur aslinya. Ia memelihara lantai kayu tua dan dinding bercat putih yang mulai mengelupas. Rak-rak buku ditempatkan di ruang tamu, sementara kamar yang dulu menjadi tempat terakhir Ibu Sumarni diubah menjadi ruang baca. Foto kecil Ibu Sumarni diletakkan di sudut ruangan, ditemani oleh beberapa barang pribadi miliknya. Perpustakaan itu dan segera menjadi tempat yang dicintai anak-anak. Mereka datang untuk membaca buku, belajar,
atau sekadar mendengar cerita tentang kehidupan Ibu Sumarni, beliau adalah wanita yang menjaga kenangan, dan sekarang kita menjaga kenangan beliau, kata Pak Budi kepada seorang anak kecil yang bertanya siapa sosok di foto itu. Tahun-tahun berlalu, dan rumah kecil itu tetap berdiri teguh di tengah perkembangan kota Surabaya. Para pengunjung yang datang selalu terkesima dengan kehangatan tempat itu. Meskipun ukurannya kecil dan sederhana, cerita Ibu Sumarni menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama tentang bagaimana sebuah rumah tidak hanya terbuat dari bata dan semen, tetapi juga dari cinta, janji, dan kenangan yang tak tergantikan. Pak Budi, yang kini mendekati usia pensiun, merasa bangga melihat bagaimana warisan Ibu Sumarni terus hidup. Setiap kali ia duduk di teras rumah kecil itu, ia teringat senyuman lembut wanita tua yang pernah berkata, "Rumah ini adalah bagian dari hidup saya kini." Rumah itu bukan hanya bagian dari hidup Ibu Sumarni, tetapi juga bagian dari kehidupan banyak orang. Rumah kecil itu mengajarkan bahwa keteguhan hati dan cinta pada kenangan bisa melampaui waktu, menjadikannya abadi di hati mereka yang mengenangnya. Pada ulang tahun ke-100 rumah kecil itu, sebuah acara diadakan untuk mengenang Ibu Sumarni. Orang-orang dari berbagai generasi berkumpul, termasuk anak-anak yang dulu membaca buku di perpustakaan itu, kini membawa anak-anak mereka sendiri. Pak Budi berdiri di depan rumah dengan suara sedikit gemetar, tetapi penuh semangat. Hari ini, kita tidak hanya merayakan rumah ini, tetapi juga mengenang seseorang yang mengajarkan kita arti sejati dari keteguhan hati dan cinta pada keluarga. Ibu Sumarni adalah bukti bahwa meskipun dunia berubah, cinta dan kenangan akan selalu bertahan. Katanya, diiringi tepuk tangan meriah, sejak hari itu, rumah kecil Ibu Sumarni resmi dinyatakan sebagai bangunan bersejarah oleh pemerintah setempat. Tidak lagi menjadi sekadar rumah tua, tetapi monumen kecil yang terus mengingatkan orang bahwa ada nilai yang jauh lebih besar dari sekadar uang atau kemewahan. Nilai cinta, kenangan, dan janji yang dipegang teguh, demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.